Dari permintaan ada yang saya ingin menerangkan karena lagi masalah apa penulisan TA ini ada yang lagi mau berubah ke halaman yang lebih sempit atau lebih pendek atau lebih singkat padat gitu. Mengapa terjadi hal seperti itu? Karena memang belakangan ini berapa sebenarnya udah lama sih perkembangannya, kenapa jadi ributin yang hal yang lama, bahwa tesis yang bermutu atau TA yang bermutu atau disertasi yang bermutu yang tebelnya sebantal gitu. Kalau mau cerita hal seperti itu sih dari tahun 1970-an atau 60-an itu zaman profesor-profesor ITB itu pada lulus, itu malah pernah ada yang bawa 2 gerobak itu sebelum sidang tuh isinya data atau tebelnya disertasi itu data-datanya di bawah 1 gerobak gitu ya. Tapi ya tahun 70 itu nggak terlalu lama, tahun 90-an itu udah mulai isu, atau 80 atau 90 tuh sudah disertasi itu hanya tiga paper, dibilang hanya ya karena tipisnya hanya 3 jurnal dijadiin satu. Kalau jurnal itu palingan 10.000 kata, 10.000 kata dikali 3 ya paling 30.000 kata, 30.000 kata, 10.000 kata satu, paling 16 lembar. 16 lembar tuh 16 lembar atau 20 lembar, jadi paling-paling 60 lembar disertasinya kalau pakai 3 jurnal. Kan tipis sekali 60 lembar. Jadi udah nggak setebel bantal lagi ya. Jadi itu udah berubah. Dulu ya saya cerita sambil jalan ya, dia perancangan ulang identitas visual ini TA ya, TA tugas akhirnya ini tentang perancangan undang visual. Terus kita lihat, nah misalnya ke latar belakang masalah ya, mengapa judul itu dibuat. Jadi judul, pertanyaan sederhana sekali, mengapa judul itu dibuat. Ya palingan apakah itu permintaan permintaan klien, ataukah memang identitas visualnya itu dibuat namanya harus, apakah baru pertama kali dibuat sesuai dengan hotel yang dibuat, atau ini hotel lama tapi mau dipindah dari bintang 3 ke bintang 4. Nah itu baru baru mau dibuat, baru mau kembangkan cabangnya, jadi identitas visualnya benar-benar harus seperti perusahaan besar gitu ya. Nah itu yang dipikirkan latar belakang masalahnya paling kan begitu. Atau karena kompetitor-kompetitornya yang dengan bintang 3 atau bintang 4 yang sama itu sering selalu berubah. Nah, kita melihat, nah misalnya hotel Azana Hotel atau Horizon Hotel ternyata saingannya itu ya, atau Hotel Davam gitu. Apakah logonya seperti apa perbedaannya? Ada yang logo type, ada yang logogram gitu ya. Paling kalau ditanya berapa lembar, paling 600 sampai 1000 kata. Paling 2 atau 5 halaman maksimal. 2 halaman sampai 5 halaman maksimal untuk bab 1. Nggak akan lebih daripada itu. Terus kalau kedua, nah logonya itu biasanya kan orang cerita warna teori warna, teori tipografi, teori logogram, teori identitas visual. Itu kalau dipindahinnya bisa 20 atau 30 halaman cuma teori doang. Cuma yang nggak, waktu kita baca, buat apa kita membaca sesuatu hal yang sebuatnya teori-teori pindahin copy paste dari buku-buku, itu nggak ada gunanya. Jadi lebih baik ini misalnya kompetitornya Hilton. Hilton logogramnya apa, dipakai apa, hurufnya atau huruf buat sendiri atau trebuchet atau Helvetica atau apa. Terus huruf H-nya seperti apa. Nah ini warnanya birunya seperti apa, dicek pakai pantun berapa gitu. Jadi kita pantunnya berapa, warnanya bla bla bla, terus hurufnya apa, tipografinya apa. Jadi yang dibahas ya kompetitor ya tentang deskripsi dari masing-masing logonya yang dibahas. Ini kebetulan barusan dibimbing, dia buatnya sekitar 10 sampai 15 halaman, sekitar 12 halaman lah dengan gambar-gambarnya, dengan semua pesaing-pesaingnya. Jadi ibaratnya mood board. Kalau mood board cuma gambar kompetitornya ditempel-tempel atau contoh-contohnya gambar ditempel, tapi ini di deskripsi mana yang logo-logo yang kompetitornya itu buat seperti apa, apakah memang ada suatu pola yang sama gitu. Misalnya kalau misalnya makanan kan kebanyakan warnanya, kalau McDonald merah, Pizza Hut merah, orange merah kuning gitu, warna-warna panas gitu ya. Tapi ternyata kalau hotel bintang 3 bintang 4 nggak sama, nggak ada kesamaannya satupun, polanya sama juga enggak gitu. Nah terus di ini sekarang saya tambahkan
inspiratornya siapa, apakah asal ide ini kita anggap penting gitu ya, itu dimasukkan. Jadi seperti waktu Van Gogh niru lukisan Jepang atau poster Jepang kan itu dimasukkan, jadinya dianggapnya itu penting ya. Ya itu ditulis, jadi ini inspirator dulu sebelum, jadi ini penting, walaupun ini mesin sih harusnya di bab 1 ada. Jadi nggak semua tiba-tiba ada yang orang usul bab 2 tuh ada semiotikanya, ada gaya desain, ada pokoknya ada 8 apa itemnya harus ditulis. Sebetulnya nggak ada hal-hal seperti itu, karena itu memang mahasiswanya mampu nggak, ngerti nggak, kenapa harus nulis itu, mengapa harus ditulisnya di bab 2. Bab 2 tuh sebenarnya pengembangan dari menulis detail dari latar belakang masalah. Dan ada hubungannya juga dengan identifikasi masalah. Kalau identifikasi masalah misalnya bab 2 tiba-tiba dosen minta harus ada semiotik, tapi judulnya aja nggak ada kata semiotiknya. Bagaimana mungkin bisa bab 2 tiba-tiba membahas semiotik? Hal seperti itu yang nggak masuk akal kadang-kadang. Yang selalu muncul SWOT tiba-tiba muncul di bab 3 atau 4, tapi di bab 1 nggak ada. Itu sebenarnya logika tulisan nggak bisa. Jadi kalau di bab 3 tiba-tiba orang bahas SWOT, di depan di bab 1 harusnya udah ditulis latar belakang masalah. Mengapa pilih SWOT? Apakah sesuai dengan judul? Apakah kalau hotel harus pakai SWOT ataukah nggak perlu gitu? Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dibahas ya. Jadi ini kalau kita lihat nih misalnya bab 3. Bab 3 akhirnya saya berkompromi karena saya lihat juga Dr. Didit buat bukunya dipisah secara, dia nggak sengaja, Dr. Didit yang di Telkom itu dipisah antara bab 3 dan bab 4-nya. Bab 3, tapi kalau saya lihat walaupun dia nggak ngerujuk 5 step of design atau 5 step, tapi sebetulnya dia 5 step of design, tapi dibuang teori Wallace-nya. Saya cerita orientasi dan analisis datanya itu sama di semua model. Dia ada model yang 7 model, ada yang bahkan yang dikumpulin almarhum Profesor Yongki di bukunya saya lihat ada yang 12 step. Nah, 12 step di bab 5-nya itu ada 12 step, ada 10 step. Pokoknya dari advertising diambil semua itu modelnya. Nah, saya ngomong bicara dengan dosen lain, saya bilang katanya kita baiknya pakai buku yang rujukannya udah paling terkenal, karena pengalaman saya kalau di Universitas Negeri Jakarta itu profesor-profesornya maunya yang modelnya yang semua orang kenal. Jangan pakai karena setiap orang punya profesor ngajuin model, tapi ini model nggak terkenal, orang nggak tahu gitu. Jadi diajukannya modelnya yang terkenal. Saya mengajukan modelnya Robin Landa ya karena kalau ini ada orientasi, ini analisis data. Tapi mahasiswa nambahin analisis SWOT, walaupun dia nggak nambahin. Kenapa dia pakai analisis SWOT di situ, ditambahin di bawah analisis strategi. Jadi nggak murni Robin Landa, ditulis aja modifikasi dari Robin Landa gitu kan. Bab 1, bab 2 ya kurang lebih ceritanya seperti ini ya. Target audience, orientasi, data-data. Nah, bab 3 ini kurang lebih antara 1000 sampai 2000 kata, 6 sampai 10 halaman palingan juga. Nggak lebih, nggak kurang. Nah, ini masuk ke bab 4. Saya langsung potong nih teori Wallace-nya, jadi tahap 3-nya Robin Landa. Nah, ya tadi kan mood board-nya itu dipasang dari posisi hotelnya itu. Nah, ini pemiliknya, kegunaan, fungsinya, ya, inspirasinya dari mana, mood board-nya sampai muncul logonya menurut dia ini. Dan lagi dari pohon kelapa, dari warna, dari sketsa matrik ini dibuatnya seperti ini. Jadi ini muncul asal ide persiapan hanya itu dari mana, inkubasi kan dia nggak, misalnya dia lagi nonton TV, lagi main game, atau yang nggak ada hubungannya lagi dengan desain, tiba-tiba dia dapat ide, oh mestinya logonya itu dibuat dari unsur pohon kelapa dan ombak, dan warnanya harusnya seperti warna pasir atau warna kuning apa gitu ya, idenya dia, atau warna laut, panduan warna alam dan sebagainya. Ide ini saya seperti ini, baru diverifikasi. Jadi 4 tahap teori Wallace itu yang di model-model lain nggak ada, ada di Robin Landa ambil, yaitu di tahap 3-nya. Nah, tapi saya nggak membicarakan soal Robin Landa, tinggal lihat aja di YouTube yang lain. Tapi menurut saya bab 4 dia udah dihitung-hitung sekitar 2000 sampai 5000, jadi sekitar 10 sampai 20 halaman. Nah, ini pengembangan desain tahap 4-nya, sketsa kecil, sketsa besar. Nah, ini ada di buku Robin Landa, di bab tinggal lihat aja. Nah, jumlah kata halamannya ya palingan KPA ini 10.000 sampai 15.000 kata. Kalau 10.000 kata sebetulnya jurnal-jurnal
jurnal juga jumlahnya 10.000 kata, jadi memang nggak terlalu banyak lah. Kalau 10.000 kata, jurnal biasa aja antara 2.500 sampai 10.000 kata. Jadi kalau satu lembar sekitar 300 atau 250 halaman, satu halaman 250 kata, tinggal dibagi aja 10.000, dibagi 4 berarti 40 halaman sampai 60 halaman lah kurang lebih PA-nya. Cukup, yang lain baru gambar-gambarnya. Jadi mungkin habis-habisnya 90 halaman lah. Kalau sama gambar 90 sampai 100 halaman, paling-paling halamannya sekitar segitu. Yang karena kalau misalnya nanti TA nih yang dari 10.000 kata itu mau dirubah jadi jurnal biasa, jadi jumlahnya 2.500, jadi membuang 7.500 kata. Saya sarankan yang dibuang yang paling banyak yang di bab 2. Karena memang belakangan sih udah masalah metode hasil. Jadi bab 2 tuh teori itu udah mulai dibuang tuh. Udah saking makin padatnya, karena orang waktu bacanya makin sedikit kan. Waktu informasi ini banyak dan harus dibaca secara cepat. Jadi dia nggak ngabisin tempat, nggak ngabisin apa, jadi itu dipadatkan gitu. Lebih baik dipadatkan. Dan itu terus terang bahwa itu malah tidak mudah. Karena juga ada pengalaman yang suatu dosen swasta pernah ngambil kuliahnya di Inggris, ya dia baru ketanggor karena ada metode perwujudan atau penciptaan dengan di bawah 1.000 kata atau 200 kata, karya dengan 200 kata, karya dengan 2.500 kata, atau karya dengan 10.000 kata. Pilih yang mana gitu. Jadi mereka diberi pilihan itu. Tapi kalau di kita akan lebih sulit. Kalau udah ada pilihan-pilihan itu malah lebih sulit dibuat satu patokan yang standarnya bener aja sudah agak repot, apalagi harus berubah status berubah cara seperti itu.